mohon maaf kusut ini. Tapi banyak yang menanyakan nih tentang apa ya, katanya orang Jawa itu kan banyak sekali ya, ada namanya sing momong awak, sedulur papat limo pancer, katanya seperti itu. Ya kita menghargai bahwa itu adalah sebuah tradisi Jawa ya. Dan sebenarnya sedulur papat limo pancer itu menurut saya juga ada, sing ngomong awake dhewe itu ada dalam bahasa ataupun pandangan perspektif yang berbeda, dalam konteks yang berbeda lah menurut saya. Jadi pandangan orang itu beda kan. Cuma kalau saya menghargai bahwa itu ada juga, tapi dalam pandangan lain bahwa sebenarnya menurut saya ketika kita akan ke suatu tempat nih, suatu contoh aja, kita akan suatu tempat kok perasaan kita itu nggak enak, tapi ketika mau berangkat ini ya kan, ketika mau berangkat ini kadang perasaannya kok nggak enak lah, itulah sebenarnya menurut saya itulah sisi kebijaksanaan itu. Jadi mau melakukan kejahatan misalnya kok perasaan kita pasti ada perasaan nggak enak, nah itulah yang namanya sing ngomong awake dhewe menurut saya. Jadi sedulur papat limo pancer itulah sisi kebijaksanaan kita. Makanya ada di ari-ari kan, ada ari-ari, kemudian ada tali pusar, puputan itu yang sebenarnya kalau di luar negeri itu kayaknya ada bank plasenta atau apa ya namanya itu. Katanya itu kalau kita sakit yang parah itu bisa untuk pengobatan, tapi saya belum tahu pasti kalau itu. Tapi sekali lagi menurut saya tentang sedulur papat limo pancer ini ataupun sing ngomong awake dhewe misalnya, itu ada yang mengatakan sing ngomong awake dhewe, menurut saya adalah sisi kebijaksanaan. Jadi sisi hati kita yang paling dalam, itu sebuah kebijaksanaan. Nah makanya sering dipepetri kalau orang Jawa ngarani, dimong-mongi dan lain-lain, itu kan sebenarnya salah satu upaya agar kita tuh selalu ingat bahwa kita itu memiliki sisi kebijaksanaan. Nah sebenarnya sedulur papat limo pancer ini kadang-kadang bisa juga dimanfaatkan untuk apa ya, jadi untuk semacam healing, jadi untuk penyembuhan menurut saya, sisi kebijaksanaan kita. Nah yang paling menarik adalah ketika ada orang yang katanya bisa menyatukan antara diri kita dengan sing ngomong awake dhewe ya, itu berarti nanti dia akan mencapai sebuah keberhasilan dalam pencapaian ya. Jadi bukan keberhasilan cuma masalah finansial, tapi dalam pencapaian menurut saya. Nah itu sebenarnya juga apa, masuk akal. Jadi soul body and soul ya kalau nggak salah. Jadi adanya kesamaan ataupun adanya kesamaan ataupun apa ya, sinkron, sudah sinkron antara jiwa kita dengan body kita ya, mind juga ya, soul, body, mind and soul. Jadi antara tubuh kemudian jiwa, kemudian juga pikiran. Jadi nah itulah yang nantinya akan jadi sebuah kebijaksanaan menurut saya. Jadi kalau itu sudah bergabung ya akan luar biasa hasilnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah berdasarkan sebuah pemikiran yang matang ya. Jadi sisi kebijaksanaan itu yang menurut saya itu sisi yang disebut oleh orang Jawa itu sing ngomong awake dhewe. Jadi sisi kebijaksanaan kita, misalnya kita mau melakukan sesuatu yang jelek itu kadang-kadang ada perasaan, waduh kalau saya mau melakukan ini kok kayaknya nggak baik gitu. Tapi kadang-kadang orang kan ditabrak aja itu. Makanya banyak yang mengalami sebuah kegagalan karena tidak match antara pikiran kita, jiwa kita, tidak match. Menurut saya itu. Jadi source ataupun kakang kawah di hari-hari itu, atau saya ngomong awake dhewe, kadang orang mengatakan ada juga yang di dalam itu dari ngomong, itu menurut saya juga betul. Itu sebuah pendapat, itu betul ya. Kemudian tapi secara logika itulah menurut saya, menurut pengelolaan saya ya, bukan pengelolaan orang banyak, itu bahwa body and soul saya ngomong awake dhewe tadi itu adalah sisi kebijaksanaan dari kita. Makanya yang
akan menjadi orang-orang yang berhasil. Dalam arti orang berhasil itu adalah yang sudah bisa menyinkronkan antara sisi kebijaksanaan kita dengan apa yang kita lakukan, sudah sinkron. Nah, itu memang sangat sulit. Ya bayangkan aja kalau kita setiap melakukan sesuatu itu menggunakan kebijaksanaan, ataupun orang bilang ada yang dibimbing oleh yang ngomong awake dhewe itu boleh. Kalau semuanya boleh, mau menyampaikan apa itu boleh. Itu kan hak masing-masing. Ya. Nah, apalagi itu kalau sudah sampai dibimbing itu, dalam arti kita sudah bisa mapake awake dhewe, menempatkan diri kita sendiri sesuai dengan keinginan hati kita yang baik, yang bijaksana. Itu menurut saya itu hanya sebuah pendapat ya. Jadi jangan sampai nanti salah paham tentang sebuah pendapat ini ya. Coba menyampaikan bahwa karena ada beberapa orang yang bertanya tentang sing ngomong awake dhewe, apakah ada yang ngomong awake dhewe itu ada. Kalau di budaya Jawa kan ada itu ya, makanya di Jawa itu ya kadang-kadang kalau ada yang ya ada sisi jeleknya, ada sisi buruknya sih. Kadang-kadang kalau kita mengikuti kebijaksanaan kita, kadang-kadang kita nggak berhasil karena kita masih mengedepankan hati nuraninya kan. Jadi kadang-kadang orang bisnis itu kan seperti politik itu kan kejam. Nah, orang kejam ya orang berhasil. Tapi kalau kita mengikuti naluri kita itu ya, misalnya kalau mau jadi ini ya harus memang dari diri kita sendiri, tidak menggunakan uang dan lain-lain. Ya, tapi pertanyaannya apakah akan berhasil, nggak berhasil. Jadi kadang-kadang mengikuti hati nurani itu juga nggak benar, ataupun bukan nggak benar, tapi kadang-kadang nggak mudah berhasil. Tapi saya yakin ketika kita melakukan sesuatu itu dengan dibimbing, bahasane orang-orang itu dibimbing oleh yang ngomong awake dhewe ya insya Allah nanti apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang walaupun hasilnya kecil tapi sangat nikmat sekali. Terima kasih. Itu ya. Jadi ada beberapa orang yang bertanya tentang yang ngomong awake dhewe itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Salam sehat selalu ya.